wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu putusan dari cabang, kemudian sekaligus diberikan hari ini kesempatan untuk mengikuti rapat atau sidang di Komisi A. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita dalam kesempatan siang hari ini menundukkan kepala sejenak, kita buka dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan rapat ini nanti akan berjalan dengan lancar, hikmah, dan memberikan manfaat untuk PGRI ke depan agar lebih baik. Amin. Mari kita mulai berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, mohon izin dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di link Zoom meeting di Komisi A. Pertama saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena masih suasana lebaran. Mohon maaf apabila ada salah kata atau selama ini kita baik disengaja maupun tidak di kehidupan nyata maupun di Zoom ya, kita berpapasan, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya saya izin untuk sedikit pengantar saja. Nanti sidang akan saya serahkan sepenuhnya kepada Bung Mumpri selaku ketua. Intinya adalah di Komisi A ini kita fokus ke perencanaan program, kemudian juga berkaitan dengan tugas-tugas pokok di bidang organisasi, kaderisasi, kemudian bidang pendidikan dan pelatihan, kemudian bidang penegakan hukum dan kode etik guru, kemudian bidang advokasi, bantuan hukum dan perlindungan profesi, bidang pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian bidang pembinaan karir pendidik dan tenaga pendidikan, bidang penelitian dan masyarakat, bidang kerjasama dan pengembangan usaha, serta bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan, bidang pemberdayaan perempuan, bidang pengembangan olahraga seni dan budaya, bidang pembinaan mental dan spiritual, bidang informasi dan komunikasi. Bapak Ibu, urgensi pendidikan kita hari ini, kita selalu dihadapkan oleh permasalahan yang nyata. Yang di hadapan kita adalah ada perundungan, kemudian ada pelecehan seksual, kemudian ada juga perselingkuhan. Kasus-kasus itu harus kita angkat, juga berkaitan dengan urgensi untuk perlindungan guru. Jadi advokasi ini penting, kemudian juga pelatihan dan pengembangan karir guru juga sangat penting. Kupas tuntas semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Terutama saya menitipkan adalah kalau perlu kita nanti usulkan di laporan sebagai masukan dan rujukan berkaitan dengan perlindungan guru. Ini penting sekali. Kenapa perlindungan guru ini penting? Karena selama ini walaupun ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum PGRI ini seolah-olah tidak jalan gitu ya. Kenapa tidak jalan?
manfaatnya belum kita rasakan secara khusus dan terkait dengan advokasi hukum itu memang betul-betul harus kita cermati dan kita harus aplikasikan ke depannya. Bagaimana misalnya nanti seorang guru mengalami sebuah kasus yang tidak sengaja saat mengajar misalnya, kemudian ada cedera berkaitan dengan siswa kita, kemudian juga nanti itu menjadi permasalahan hukum dan kita tidak ada perlindungan hukum, sehingga sekarang ada JR ya. Jadi sebenarnya dari lembaga hukum itu bisa kerjasama, kita bisa juga nanti bisa ditolong oleh advokasi hukum itu, sehingga kejaksaan, kepolisian itu bisa jadi satu nanti, jika bisa untuk melindungi hak-hak guru, kemudian termasuk advokasi guru. Selanjutnya adalah berkaitan dengan program-program yang perlu dan seyogyanya kita lakukan, dan kemarin itu tidak tersentuh hal-hal yang berkaitan dengan nasib guru, kemudian juga pengembangan karir guru, termasuk juga hak-hak guru, sehingga itu juga perlu dikupas tuntas nanti, sehingga nanti pelaporan secara utuh di Komisi A ini nanti dirasakan manfaatnya dan nanti bisa menjadi sebuah referensi atau masukan bagi pengurus yang baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti bisa diperdalam materinya langsung dipimpin oleh Ketua Pengumpri, dan saya tetap akan membersamai komisi ini sampai selesai. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Sudah cukup ya? Cukup. Ya, cukup Pak, cukup efisiensi. Ya, terima kasih. Cukup. Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, Pak Syukur. Silakan Pak Syukur. Pak Abedi Syukur. Ya, enggak, saya pikir cukup apa yang disampaikan oleh Bapak sudah sangat jelas Bapak, dan juga demi efisiensi begitu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ngumpri. Silakan terima dilanjut. Kasih, saya akan mengikuti. Baik, terima kasih pengantar yang luar biasa yang menjadi salah satu acuan kita nanti untuk bisa rapat Komisi A dalam rangka perencanaan kegiatan PGRI ke depan itu seperti apa. Mari kita kita susun bersama, walaupun di sini sudah ada draft yang Bapak Ibu, saya kira saya yakin Bapak Ibu sudah membaca. Nah, ini nasihat dari Ketua Panitia tadi, mari kita buat yang simple tapi yang rasional lah, seperti itu. Nah, oleh karena itu mohon izin, apakah di room ini hadir ya Putri Handayani, karena beliau sekretarisnya. Monitor Putri Handayani. Baik, kalau tidak ada saya share screen sendiri, mohon izin. Sudah nampak Bapak Ibu layar saya? Enggak, Bu. Belum? Oh, sudah. Sudah? Sudah. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, anggota rapat Komisi A
bahwa pada kesempatan kali ini kita akan musyawarah dalam rangka menentukan program kerja PGRI Kabupaten Sumeneb tahun 2025-2030. Nah, program kerja PGRI ini tadi sudah disampaikan poin-poinnya dari kesekretariatan sampai bidang-bidang. Nah, karena di sini sudah ada draft, mari kita bahas bersama apakah poin yang ada di kesekretariatan atau di bidang-bidang yang ada di bawah itu sudah cocok atau perlu ditambah, atau kalau tidak cocok itu kita hapus seperti itu ya. Nah, mari kita bahas bersama untuk yang kesekretariatan. Nah, yang pertama, meningkatkan pembinaan administrasi kesekretariatan di segala operasional organisasi. Ini seperti apa? Monggo pendapatnya. Masih cocok ya? Lanjut. Lanjut ya. Yang kedua, meningkatkan sumber daya karyawan kesekretariatan. Nah, ini apakah masih lanjut ya? Jadi terima kasih Bapak Ibu, mohon disimak benar. Artinya nanti kalau memang ini sudah nggak cocok di era kita, di era 2025 sampai 30, nggak apa-apa, kita hapus dan kita ganti yang lebih inovatif jika memang tidak cocok. Kalau sudah cocok langsung pas, sehingga rapat Komisi A ini berjalan secara efektif dan efisien ya. Kemudian yang C, menambah tenaga karyawan secara proporsional, diutamakan yang menguasai komputer. Perlu atau tidak? Tidak, sudah orang dalam. Sekarang guru-guru sudah pintar ya. Kita hapus ya, Ibu-ibu ya, Bapak Ibu ya. Tak merahin dulu, saya merahin dulu. Lanjut, melengkapi sarana prasarana kesekretariatan. Bagaimana Bapak Ibu? Perlu, Bu. Perlu, nggih. Semua mohon suaranya ya. Mungkin ada yang beda, alasannya apa begitu. Kemudian selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Nah, bagaimana ini? Kalau ini yang belum. Yang belum. Melakukan penataan ruang dan interior ruang sekretariat. Ya, mohon maaf. Kelihatan. Enggak, lanjut Bu, enggak mungkin itu. Kita masih belum punya gedung. Yang F, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tidak perlu ya? Perlu, lanjut. Ini tidak perlu, Bu. Ada honor apa enggak? Ada usaha kan Bu itu, Bu? Tidak ada, kita tidak ada honor. Tidak ada usaha berarti. Ya, kita hapus ya. Gimana? Merah dulu itu. Merah dulu. Baik. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan organisasi. Pas ya? Pas, lanjut. Pas. Melakukan penataan arsip surat-surat dan dokumen lain organisasi. Pas, lanjut. Pas. Melakukan pengadaan dan pembaharuan sarana komputerisasi maupun teknologi informasi pendukung lainnya. Masih perlu? Dan perlu itu, Bu. Perlu, Bu. Terima kasih. Lanjut. Penegasan tugas pokok dan fungsi masing-masing tenaga kesekretariatan. Perlu itu. Perlu, Bu. Ya. Meningkatkan perawatan barang-barang inventaris kantor. Pasti ya? Pasti. Optimalisasi jaringan sosial. Ini sangat penting saya kira. Karena di urusan lama belum ada media sosialnya, misalnya Facebooknya atau misalnya ini perlu nggih. Dari kesekretariatan ini adakah yang perlu ditambah? Adakah yang perlu ditambah? Cukup aja. Lanjut. Ya. Baik. Nomor 2. Bu Pri. Dalam mau siap. Mungkin perlu ditambahkan karena kita berbicara tentang kesekretariatan. Apakah tidak perlu kita memasukkan program pengadaan kesekretariatan walaupun itu staf sifatnya pinjam atau bangun atau bagaimana? Menurut saya perlu diadakan kesekretariatan itu loh, Bu. Berarti pengadaan sekretariat PGRI gitu ya? Pengadaan. Tapi kalau kayak coba gitu, Pak. Coba naik dulu, Bu. Naikkan dulu. Kembali. Naikkan lah.
Kalau memang perlu kita itu yang melengkapi sarana itu saya kira juga ada yang D saya dulu ya. Yang D saya kira melengkapi sarana itu. Monggo Pak Hudi. Yang Pak Misrawi sampaikan muncul melengkapi sarana kesekretariatan. Yang D saya kira sudah terjawab di situ. Sudah include di D ya? Ya. Kalau mau diinkludkan boleh-boleh saja sih, tapi saya kira lebih urgent itu adalah gedung kesekretariatannya. Kita punya misalnya punya gedung PGRI ya, SMA PGRI. Jadi kita fokus di gedungnya dulu, nanti pelengkapan sarananya itu baru masuk di D itu, Pak. Ini pendapat saya loh. Ini ya. Sarana prasarana itu kan sudah. Ya, masuk include. Mungkin apa gini mohon izin. Yang D itu dalam kurung termasuk uang. Gimana? Oke, lanjut sarana itu kan sudah termasuk Bu. Mau ditambah atau tidak? Enggak usah Bu, itu masuk sarana, Sarpas itu sudah masuk di situ Ya, kalau sudah kita lanjutkan bidang organisasi. Ya, lanjut. Sebentar, ngumri sedikit. Oke, ya, Pak Udi. Kira juga ada benarnya di SMA PGRI itu kita punya lahan, punya gedung. Nah, itu perlu perlu dimaksimalkan lah. Itu mungkin bisa nanti saya baca kemarin itu ada dana abadi PGRI. Nah, di situ bisa kita upayakan menggali dana abadi untuk pengembangan kesekretariatan begitu. Oke, Pak Hudi. Terima kasih telah mengingatkan anggaplah inventaris kita. Tapi di poin K itu ada meningkatkan perawatan barang-barang inventaris atau ini supaya lebih luas ditambahi perawatan sarana prasarana atau bagaimana? Iya. Bisa Bu, ditambahkan di situ Bu. Barang-barang itu dirubah menjadi sarana prasarana karena sarana itu kan menyangkut peralatan, sedangkan prasarananya itu kan gedung itu kan ya. Masuk di dalamnya sudah Bu, itu masuk di dalamnya sudah include. Seperti ini Bapak Ibu. Untuk realisasinya nanti kita bisa musyawarah. Ini yang K seperti ini nggih. Peningkatan perawatan sarana prasarana organisasi gitu. Organisasi gitu. Kesekretariatan. Atau PGRI. Oh iya, kesekretariatan, benar-benar tambah kesekretariatan itu. Sekre. Spasi. Sekretariatan. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, siap. Meningkatkan perawatan, melakukan perawatan gitu ya. Melakukan perawatan ya. Melakukan BIPAS. Melakukan perawatan. Seperti itu? Ya, oke, siap. Lanjut Pak, Bu. Ya, lanjut. Selanjutnya. Lanjut. Bidang organisasi kaderisasi. Nah, yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi yang diawali dengan menyamakan visi dan persepsi serta strategi perjuangan antar pengurus sehingga tercipta kesamaan gerak langkah yang kompak dan profesional melalui forum organisasi secara konsisten dan berkesinambungan. Gimana? Pas. Apa lepas nggih? 2. Mengaktualisasikan program umum yang lebih berpusat kepada hak dan kewajiban anggota yang mengacu kepada landasan kebijakan organisasi serta memperjuangkannya melalui berbagai cara dan kesempatan. Lanjut. Mas nggih. 3. Meningkatkan kesadaran dan loyalitas seluruh pengurus dan anggota PGRI mengenai perlunya pematangan sikap, perilaku, wawasan, tanggung jawab organisasi melalui forum organisasi kegiatan kaderisasi yang bertingkat dan berjenjang. Oke, pas.
Oke. Meningkatkan pelayanan kepada anggota maupun masyarakat dalam menata bersama penyelenggaraan pendidikan secara bermutu. Gimana? Pas. Pas. Membina, mengembangkan, mendayagunakan potensi PGRI di berbagai bidang pengabdian. Pas ya? Pas. Ya. Pas. Meningkatkan peran serta anak lembaga dan badan-badan khusus organisasi agar mampu berfungsi secara efektif dan efisien. Ya. Sip. Pas. Mensosialisasikan tata laksana dan pedoman pengelolaan organisasi yang baku yang ditentukan PB PGRI. Oke, lanjut. Menata, menyempurnakan, memperbaiki sistem dan mekanisme kerja organisasi sehingga menjadi organisasi yang solid dan profesional. Pas nggih? Pas. Lanjut. Membina, mengembangkan, mendayagunakan kader PGRI secara optimal di berbagai bidang pengabdian dan keahlian. Sip. Targeting rekrutmen anggota baru dan pendataan anggota serta melanjutkan pergantian KTA digital ini ya, yang baru KTA digital ya. KTA digital ini yang habis sebelah. Ya. Bu Pri. Ya, siap. Ini berhubungan dengan targeting rekrutmen anggota baru. Kemarin ada kasus ya. Ya, gimana? Kita tahulah terbuka banyak dari guru-guru SMP itu kan sudah merupakan anggota profesi guru tetangga yang kita. Sebut aja lah IGI gitu. Ya. Nah, kemudian itu sempat dia juga membayar iuran, ya. Tapi kemudian ada polemik, ada info kalau sudah menjadi anggota profesi selain PGRI yang sama-sama profesi guru itu katanya tidak boleh menjadi anggota PGRI. Akhirnya yang bersangkutan itu langsung keluar dari grup PGRI kecamatan karena ada statement seperti itu. Itu bagaimana, Bu? Misalnya kan anggaplah double keanggotaan dengan organisasi yang lain gitu. Baik Pak, jadi pada beberapa bulan yang lalu kita semua sekretaris cabang kan diundang untuk ini ya, sosialisasi tentang KTA digital. Dan salah satu poinnya itu ada bahwa kita tidak boleh merangkap, kita harus fokus. Misalnya mau di PGRI ya PGRI saja, kalau mau di organisasi yang profesional yang lain juga nggak masalah. Jadi jika memang beliau itu berkenan masuk PGRI, ya mungkin kita bisa mengkomunikasikan ke beliau, milih salah satu mana. Kalau memang mau ke PGRI berarti di organisasi profesi yang lain sebaiknya untuk keluar seperti itu. Jangan sebaiknya Bu, yang tegas aja gitu loh. Ya seharusnya, seharusnya memilih salah satu seperti itu. Oh iya ya. Oke, jadi perlu diinformasikan ke cabang masing-masing itu kita harus milih salah satu seperti itu. Mungkin ada wawasan yang lain tentang perekrutan ini anggota baru, disilahkan. Kalau menurut saya Bu ya sebenarnya keanggotaan yang seperti itu, yang di sana dia anggota, terus di sini juga anggota, itu sebenarnya kan tidak mempengaruhi kerjanya sebenarnya. Malah mungkin bisa berkolaborasi gitu. Tapi itu ya saya tidak bisa mengganggu gugat karena itu kebijakan organisasi yang mungkin saya juga harus tunduk di dalamnya. Itu hanya pendapat saya gitu loh. Iya Pak, betul Pak. Kalau didengar dia mungkin akan menambah kebaikan untuk kita semua.
Itu Bu Pri, Bu Nggih. Jengki, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi seharusnya seperti itu Pak. Nanti ini rencana Dinas Pendidikan itu mau mendudukkan teman-teman Orprov untuk bisa berkolaborasi. Tapi kalau keanggotaan memang kita harus terpisah Pak. Karena mungkin mohon maaf ya, kan di setiap organisasi itu pastinya ada segala sesuatu yang tidak harus dipublish ke organisasi lain. Mungkin salah satu pertimbangan etikanya seperti itu. Tetapi kalau untuk pengembangan kompetensi dan lainnya, insya Allah nanti Orprov mau disatukan untuk bisa berkolaborasi meningkatkan pendidikan di Kabupaten Sumeneb, katanya seperti itu Pak. Baik, dilanjut G. Monggo, silakan. Ya, yang mengusahakan tercapainya pemutakhiran data anggota PGRI seoptimal mungkin dari jumlah guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kemenak Kabupaten Sumeneb. Nah, nanti mungkin realisasinya nanti Bapak Ibu di cabang bisa mengakomodir teman-teman yang mau masuk PGRI. Ini jadi masih perlu Yangka ya. Yangka pemutakhiran data teman-teman yang belum masuk ke KTA digital harus difasilitasi ini ya. Perlu. Yang L meningkat, Bu. Lanjut. Meningkatkan kemampuan para pengurus dan anggota melalui latihan kepemimpinan organisasi secara bertahap, berjenjang dan berkesinambungan. Pas, lanjut. Menertibkan dan memperbaiki semua tatanan organisasi PGRI termasuk anak lembaga, badan khusus, dan meningkatkan kemampuan manajerial di semua jenjang kepengurusan dan anak lembaga serta himpunan profesi dan keahlian sejenis yang disesuaikan dengan semangat reformasi, jujur, transparan, bertanggung jawab, dan demokrasi. Siap? Oke, lanjut. Menyusun jaringan informasi untuk memudahkan hubungan anggota. Nah, ini penting masih ya Pak, Bu? Penting. Menjalin kerjasama dari berbagai instansi dan organisasi seaspirasi, seperjuangan, serta mitra kesejajaran PGRI di bidang pendidikan baik lokal, regional, maupun nasional. Lanjut. Tambahan mungkin ada di benaknya Bapak Ibu di bidang organisasi kaderisasi, itu perlu kita masukkan dalam program kerja, monggo. Atau lanjut? Biar cepat selesai. Lanjut dulu. Ya, terima kasih. 3, bidang pendidikan dan pelatihan. Nah, yang pertama, membantu dan mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru kelas dan guru bidang studi. Membantu dan mendorong. Masih perlu ya? Belum. Membantu mengupayakan peningkatan pengembangan profesi guru melalui pelatihan penyusunan KPI bekerjasama dengan instansi terkait. Nah ini mengupayakan peningkatan pengembangan profesi dengan pelatihan penyusunan KTI. Gimana ini? Kalau KTI sekarang memang di kenaikan pangkat memang sudah nggak butuh ya. Artinya ketika kita predikat kerja sudah baik, itu sudah dapat angka kredit. Nah, masih perlukah KTI ini? Jangan-jangan nanti berubah lagi aturannya, Bu. Atau gini kalau menurut hemat saya ya, KTI ini masuk di pelatihan. Jadi pelatihannya kan ini kan hanya spesifik KTI, sedangkan di sini kan tidak ada spesifikasi kan? Atau tetap diadakan ya monggo, nggak apa-apa. Gimana? Iya, jangan-jangan nanti aturan berikutnya setelah ganti Menteri baru dilatih, ada lagi itu nanti baru dilatih. Tahu beda. Nggak apa-apa monggo, teman-teman gimana? Kadung dihapus nanti ada lagi, muncul lagi nanti. Ya mungkin masukkan di poin A mungkin pelatihannya, tapi nggak apa-apa juga kalau memang tetap mau diadakan. Kalau memang sekiranya masih penting, monggo.
Gimana? Ya, disimpan aja dulu, Bu. Peningkatan pembangunan. Tetap ya, nggak usah dimerahin ya. Nggak usah, disimpan aja dulu. Oke. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman guru terhadap filosofi, isi, dan struktur kurikulum. Misalnya, ini jangan kurikulum merdeka, misalnya kurikulum yang sedang berlangsung gitu ya Pak ya? Iya Bu. Kurikulum aja. Iya Bu. Kurikulum saja. Kurikulum Merdekanya dihapus. Oh iya siap. Tak merahin dulu perubahannya ya. Ya, nanti ganti menteri, ganti lagi nanti. Itu. Melaksanakan diklat dan memantau keterlaksanaan kurikulum ya. Keterlaksanaan berarti ini dimerahin ya, sama ya. Pada semua jenjang pendidikan berkoordinasi dengan instansi terkait. Diklat dan memantau. Diklat dan memantau keterlaksanaan. Apakah ini ranah kita? Kalau diklat, ya memang memantau. Hanya Sepertinya pengawas. memantau itu di semua lini mungkin ya, Bu. Iya. Diklat yang bukan dilaksanakan PGRI juga kita ikut memantau gitu, mungkin maksudnya ini. Maksudnya mungkin seperti itu. Ya, sebaiknya mungkin hanya pemantauannya di diklat yang kita laksanakan sendiri saja. Jadi mungkin itu bisa memantau itu mungkin bisa dihilangkan dulu mungkin. Oh iya, langsung melaksanakan diklat kurikulum gitu ya, diklat ini Pak. Iya, mungkin seperti itu. Pada semua jenjang ya, baik. Menyelenggarakan seminar. Nah, sekarang kan daring, mungkin webinar ya, Pak. Webinar misalnya ya, webinar atau seminar. Saresehan, lokakarya, kegiatan sejenis di bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu profesional. Ya. Itu seminarnya online atau offline gitu aja, Bu. Kalau webinar kalau webinar itu seminar melalui web. Kalau itu biasanya luring, Pak. Ya. Nah, iya, luring atau daring begitu aja. Jadi nggak usah webinar. Gimana? Seminar gitu aja. Ya, seminar daring atau luring begitu kalau memang mau ditambah. Atau seminar saja sudah cukup. Oh, gitu ya, monggo. Soalnya biar update Pak, update istilah juga, maksud saya seperti itu. Iya, mengerti. Iya. Terus, pas nggih, ya. Monggo. Yang F, mendorong dan membantu pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel untuk meningkatkan kemampuan guru pada proses pembelajaran karakter. Mendorong dan membantu. Perlu itu, Bu. Support ya, maksudnya ya. Kalau ada diklat-diklat apa itu kita support. Pas ya, Pak ya? Ya, lanjut. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan profesi guru dalam menempuh program sertifikasi pendidik. Memfasilitasi dan mendorong. Apa bentuk Bentuk kerjanya seperti apa itu, Bu? Iya, memfasilitasi itu maksudnya seperti apa? Apa kita mau membantu teman-teman latihan soal-soal kalau ada sertifikat? Atau berbagi praktek baik yang sudah lolos sergur atau gimana ini? Atau hanya ini aja? Gimana? Kalimat yang lebih pas, monggo. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan. Atau memberikan dukungan kepada guru apa? Gimana Pak? Bu monggo. Enggak, memfasilitasi ini benar sudah Bu Menteri. Saya kira karena kita para guru kadang yang ikut PPG dan LPTK-nya kan macam-macam kadang. Bisa ada kendala, jadi PGRI bisa memfasilitasi dalam menyelesaikan peserta PPG itu dengan LPTK-nya misalnya. Itu begitu kan bisa juga, Bu. Mengkomunikasikan ke LPTK-nya gitu Iya, maksudnya? bisa. Kan itu bagian dari memfasilitasi sudah itu. Oh, berarti masih cocok ya?
Ya, saya kira masih cocok itu. Ya, lanjut. Membantu dan mendorong lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan kualifikasi dan profesionalitas guru untuk mewujudkan pendidikan bermutu, guru profesional, sejahtera, terlindungi. Masih pas ya, masih cocok ya? Masih lanjut itu. Membantu meningkatkan pemahaman guru terhadap regulasi pemerintah yang terkait dengan bidang pendidikan. Membantu meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi misalnya ya Pak ya Bu ya. Nah, ya benar. Lanjut itu bisa kegiatan sosialisasi kan itu kan. Ya. Sosialisasi pemahaman Pancasila. Masih perlu ini sosialisasi pemantapan pemahaman Pancasila dan undang-undang. Perlu Bu. Perlu itu. Penyegaran ya. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait di bidang pendidikan dalam upaya. Masih perlu Ge? Perlu, lanjut. Nah, sekarang di bidang pendidikan pelatihan ini adakah program kita ke depan yang bisa mendukung atau bisa membantu para guru? Apa kira-kira idenya Bapak Ibu selain yang sudah ada di sini, bidang pelatihan, pendidikan dan pelatihan? Kira-kira apakah ada ide baru atau itu sudah cukup? Cukup ya. Baik, kalau cukup kita masuk ke poin 4, bidang penegakan kode etik guru Indonesia. Pertama, menyusun program kerja bidang penegakan KEGI. Penting ya Pak ya? Penting Bu, harus menyusun. Nggak mungkin langsung action. Kalau ada draft atau disusun sebelumnya itu lebih ini, nggak apa-apa. Iya, betul. Lanjut. Oke, terus melaksanakan pedoman tata kerja. Jadi setelah menyusun kita melaksanakan. Pasti. Dan sosialisasi penegakan KEGI. Masih cocok ya Bapak Ibu ya? Gimana C? Sosialisasi penegakan KEGI? Ya kan include itu tadi bukan melaksanakan dan sosialisasi kan? Memfasilitasi penyelesaian kasus dugaan pelanggaran kode etik. Nah, misalnya ada teman kita tadi yang disampaikan oleh Lanjut. Ya. Itu pas. Kerjasama. Lanjut ya. Iya, lanjut ya. Ya. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilakukan setiap tahun pada konker. Penting. Menyusun laporan. Ya. Cocok ya? Ya, pasti. Meningkatkan pemahaman guru terhadap ketaatan penegakan hukum, meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi tadi ya. Sudah ada sosialisasi itu tadi ya. Itu di dalamnya. Sudah Bunda biar nggak banyak. Menyelenggarakan berbagai pertemuan profesional dalam membahas serta menyebarluaskan kode etik guru terhadap calon guru maupun guru serta tenaga kependidikan lain. Menyelenggarakan berbagai pertemuan. Nggak mungkin kayaknya. Menyelenggarakan pertemuan ya. Nanti tidak dilaksanakan juga Bu. Daring mungkin. Iya, tidak dilaksanakan juga. Nggak mungkin dia daripada terlalu banyak. Hampir adraf malolo. Melaksanakan sosialisasi berkelanjutan tentang Dewan Kehormatan Kode Etik Guru Indonesia demi perlindungan dan kesejahteraan guru dalam melaksanakan tugas profesinya dengan kerjasama. Tekun ya, tap ya. Melaksanakan sosialisasi kelanjutan tentang Dewan Kehormatan. Tadi kan sudah masuk di situ sosialisasi tadi itu kan, sudah masuk di awal itu ada tetap kan, otomatis itu semuanya nanti sosialisasi itu. Di atas tadi ada sosialisasi yang C mungkin itu. Iya sudah ada, otomatis di situ sudah. Penegakan ini, ya, penegakan. Terus di sini sosialisasi berkelanjutan maksudnya. Atau ini ditambahi secara berkelanjutan gitu ya? Betul. Ya. Cocok. Masuk Pak Eko. Masuk. Nah, ini hapus. Cuman khususnya itu dipisah Bu, biar enggak ngintel malolo itu Bu. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang ditambah tadi itu. Oh, Iki, siap. Kayaknya enggak mau berpisah itu. Terima kasih. Tidak kebegadget Pak, tenang. Grup A horor.
Adakah tambahan untuk kode etik guru? Misalnya Pak, memantau apa satuan pendidikan kita lakone Bu. Pengawas takut kalau tak ada lakona, pengawas takut tak ada lakona, pengawas takut tak ada lakona. Saya lakone ki ada ki, jangan terlalu banyak program Bu. Dikiriman Pak Awal Bu. Iya, pantau lah. Tapi kan sudah ada mengevaluasi itu Bu. Kan sudah ada mengevaluasi itu kan. Oh iya, siap. Ya, lanjut. Bidang advokasi, bantuan hukum, dan perlindungan profesi. 1. Memberikan pembelaan, nasihat hukum kepada guru atau dosen yang bermasalah dengan hukum. Lanjut, Pas. Memberikan pencerahan, pembinaan, penghayatan. Terhadap pelaku. Di 1 itu udah Bu, masuk di 1 dah, membungkus di 1 sudah, masuk di 1 sudah. Ini. Ya, di 1 itu lengkap itu. Nomor 1 ini memberikan pembelaan, kalau ini memberikan pencerahan, beda. Otomatis Bu, kalau ada kasus baru turun itu, udah mungkin setelah mau ada ini pasti ada kasus. Yang dikasih pencerahan itu bukan hanya yang bermasalah, semua guru. Sosialisasi kan? Ya. Saya nggak tahu lakoni ya. Model sosialisasi. Sosialisasi terhadap pembinaan banyak lu program undang-undang. Langsung pembinaan ya, pembinaan tentang peraturan perundang-undangan gitu ya. Bisa. Pencerahan sosialisasi Bu. Gimana? Itu memberikan pencerahan, bukan melaksanakan sosialisasi. Lain, sosialisasi sama pembinaan itu pembinaan bisa sampai gigir-gigir. Itu kan ada pencerahannya itu. Mana pencerahannya ini? Pencerahan. Gimana yang bagus? Dengan sosialisasi, pembinaan, dan penghayatan. Dan pengamalan. Pancasila. Memberikan sosialisasi, pembinaan, pencerahan kan sama saja. Siap, ini diganti sosialisasi. Lancang gelu itu Bu. Iya sudah Bu, nggak apa-apa di situ Bu, include di situ Bu. Iya, mungkin dilakukan. Pembinaan, gimana? Enggak, maksudnya ini program yang bagus. Perkara nanti yang lakukan kan apa cakna saya bidang ini nanti. Sepenting program ya Bu, perkara tak laksanakan terserah. Oh, saya bisa operasional cakna Pak Saleh. Ini masuk akal enggak ini? Masuk akal. Bisa dilakukan Pak enggak? Ya, bisa. Itu nanti kan bisa. Itu bisa nanti secara daring pesertanya seluruh Pak Guru Sekabupaten kan. Iya, karena di sini ada melalui rapat, seminar, diskusi, sore sehat kayak gitu. Ya. Bisa ya? Bisa. Ya, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yudisial untuk meningkatkan wawasan dalam bidang hukum. Ongguan ini melakukan kerjasama dengan dengan kejaksaan. Bentar kejaksaan. Aku menembus. Masuk alka tentak kok. Iya, betul Bu. Takut. Yang C ini masuk akal ya. Masuk. Menyelaraskan penataan sistematika kerja LKBH PGRI antara LKBH PGRI Pusat. Nah, ini pasti ya. Ya. Ada lagi bantuan hukum tambahan? Keuangan ada ya, keuangan. Ntar ini keuangan di C kayaknya. Ini tentang bantuan hukum. Sudah cukup? Cukup, lanjut. Bidang pembinaan dan pengembangan profesi, pendidik dan tenaga kependidikan. Wah, kurikulum merdeka boleh. Mendorong implementasi kurikulum yang sedang berlaku gitu ya? Kurikulum tahu? Iya. Biar. Gimana? Mohon masuk aja. Iya, kurikulum yang berlaku. Dan kurikulum berlaku. Nggak usah kurmer Bu. Ya. Kurikulum.
Mendorong implementasi kurikulum yang sedang berlaku bekerjasama dengan, nah, Pak, memotivasi KKG. Nggak usah sedang, Bu. Nah, ya. Nggak usah sedang. Bu, sedang. Kurikulum yang berlaku. Sedang, Bu. Hanya hapus. Mau laku ngumpri ya. Beli lalako. Nambahi ketekan ya Pak. Wah, rugi energi Pak. Memotivasi kegiatan KKG, nggak harus guru kelas ini, guru mapel juga bisa ini ya. Guru mapel yang MGMP itu sudah, Bu. MGMP itu kalau SMP Pak, kalau di guru SD, Pak. KKG langsung. Ya, KKG MGMP bagi guru ya, bagi guru. Bagi guru ya Pak. Iya, kalau guru sebenarnya nggak usah ditulis tingkat-tingkat sih. Langsung gini ya, tetap ya, kayak gini ya. Mungkin iya menyingkat Dari semua jenjang. Baik dari semua jenjang. Memotivasi kegiatan KKG MGMP bagi guru ya. KKG Semua kan jenjang, di semua jenjang. di semua jenjang ya. Kalau TK itu bukan KKG ya, Bu? Nah, kalau TK aku nggak tahu, Pak. IGTK itu, IGTK. Yo, tambah IGTK ya, Pak. Makanya sebaiknya paling tidak, Bu, paling tidak nanti kebijakan yang baru ini akan berubah. KKG bisa jadi berubah. Bahkan KKPS nanti akan berubah, MKPS, MKKS yang SD akan berubah kebijakan secara umum aja dulu. Jangan menyebut KKG, KKPS itu. Pokoknya peningkatan kompetensi guru, kan guru sebagai kepala sekolah, guru sebagai pengawas gitu ya. Umum aja. Ya, memotivasi kegiatan IGTK, KKG, GMP. Kegiatan peningkatan kompetensi bagi guru di semua jenjang. Kayak gini, ya, Pak. Jangan nyebut KKG-nya, KKTK, jangan guru aja, guru yang disebut. Peningkatan kompetensi guru di semua jenjang, Bu. Nggak usah organisasinya, nggak usah jenis. Itu, memotivasi kegiatan peningkatan kompetensi guru. IGTK-nya dihapus, Bu. Kegiatan peningkatan ya? Meningkatan. Kompetensi guru, sudah guru, nggak usah di semua jenjang guru gitu aja. Ya, kompetensi guru. Memotivasi kegiatan peningkatan kompetensi guru. Nah, itu ya. Ya. Sudah? Ya, Pas? Ya, Bu. Ya. Nah, memotivasi guru membuat bahan ajar guna meningkatkan keberhasilan. Jangan bahan ajar, perencanaan pembelajaran ya? Itu sudah masuk, Bu. Sudah masuk di situ. Kompetensi guru udah langsung. Semuanya masuk. Termasuk. Rencana. Ya, semua itu. Semuanya, Bu. Guru. Yang C itu dihapus ya? C nggak usah? C nggak usah. Kalau ini maksudnya yang C itu langsung nyusun. Ya sudah. Semua langsung peningkatan itu memotivasi peningkatan profesi guru gitu aja, Bu. Jadi tidak usah lagi ada terpecah untuk seminar, untuk apa EPP, tapi kompetensi guru gitu aja. Otomatis semuanya melengkapi itu, sudah lengkap semuanya masuk. Ya sebentar, karena di sini mohon izin. Karena di sini draftnya itu ada bahan ajar, ada metodenya, ada pembelajaran tematik. Nah, ini dipisahkan. Nah, karena dipisahkan, kalau mau minta simpel satu kalimat, berarti kayak gini nih harus dihapus. Iya. Kompetensi profesional. Ini hapus ya? Yang nomor ini, EDC itu ya? Iya, D. Jadikan satu di C. Jadikan satu di kayak gini ya? Ya. Terus menyelenggarakan workshop PTK. Ini kan sebenarnya masuk ke peningkatan kompetensi, tapi iya itu satu langsung, Bu. Peningkatan itu workshop RPP, workshop peningkatan, workshop apa itu semuanya itu di situ peningkatan kompetensi guru sudah, enggak usah disebutkan lagi acaranya apaan gitu. Terus bekerja sama dengan lembaga peningkatan SDM untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi dosen perguruan tinggi guna meningkatkan profesionalismenya. Pas ini ya nomor H ya?
Perlu ya. Nah, untuk yang nomor 6 ini kan, kita kalau lihat cuma ada 3. Bidang pembinaan dan pengembangan profesi dan tenaga pendidikan. Ada ide lain, teman-teman? Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Ada ide lain mau ditambahkan? Pengembangan profesi dengan peningkatan kompetensi beda ya, beda. Peningkatan kompetensi dengan pengembangan profesi beda itu. Boleh dimasukkan. Berarti bagaimana kalimatnya? Melakukan pembinaan. Kebetulan saya nggak jelas ini pakai HP. Monggo pakai HP. Coba yang jelas dipisahkan aja. Jadi peningkatan kompetensi itu jadi macam-macam, workshop RPP, workshop ini ya, peningkatan kompetensi guru. Tapi kalau profesi beda lagi sudah peningkatan yang tadi yang Ibu sebutkan tadi itu. Jadi masuk itu beda, terpisah. Apa Bu? Peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi itu bagian dari pengembangan profesi. Pengembangan profesi itu bisa melalui KKG tadi, pertemuan kolektif. Kemudian melalui pengembangan diri, melalui pelatihan. Itu pengembangan profesi itu ada 3. Menurut buku kerja guru tuh, bahwa pengembangan profesi itu ada 3. Ada kegiatan kolektif seperti KKG tadi, kemudian ada pelatihan, seperti itu. Gimana ini? Ya berarti sama-sama yang peningkatan kompetensi sama peningkatan profesi berarti sama-sama masuk. Pengembangan profesi pendidik ini lebih luas. Kalau pengembangan kompetensi kan hanya bagian dari pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Gimana? Kalau gitu berarti yang tadi itu yang tadi itu kalau memang lebih luas pengembangan profesi itu saja karena sudah include di dalamnya peningkatan kompetensi, ya itu aja yang dipakai. Berarti misalnya ya memotivasi guru untuk melakukan pengembangan profesi melalui ada pelatihan, misalnya atau ada workshop, ada pertemuan KKG atau FGMP atau IGTK. Itu sebenarnya kalau definisi pengembangan profesi ini ada 3 itu tadi. Gimana? Saya nyaman. Saya betul, bukan saya nyaman. Bapak-bapak monggo. Iya, Anda betul sudah Jeng. Betul Jeng sudah Jeng, bagus itu sudah. Maksudnya ini mungkin suruh jabarkan pengembangan profesi apaan saya lakoni kita itu nanti di kepengurusan itu sih kita jangan. Ayo bapak-bapak mana? Jangan tidur. Berarti harus tugasnya. Satu-satu. Enggak usah Bu. Ditambah mungkin satu. Enggak usah biar nanti dosa tugasnya kita biar nanti yang kesusahan pengurusan yang baru nanti itu. Program kerjanya nanti kita tidak usah sibuk-sibuk mikir sekarang. Nanti urusannya pengurusan yang baru programnya. Program Bu. Bu, ditambah. Bukan maksudnya detailnya Bu, maksudnya detailnya gitu Bu, detailnya. Ini dan sebagainya. Pak Huti, monggo Pak Huti. Kita siapkan itu, nanti kan masih ada sidang paripurna, mungkin akan ditambah, akan dikurangi nanti masih. Jadi kita ya sudah kalau memang kapasitas kita di sini ya di sini dulu. Nanti kita akan dibedah lagi di sidang paripurna nanti mungkin. Terima kasih. Ya, Pak, betul Pak. Termasuk kepengurusan yang baru. Seperti ini gitu ya. Konsep kita gitu ya. Ya sudah, baik. Terima kasih. Iya Bu. Apa ruwet mikirin? Gimana Ibu satu-satu ya. Ya, monggo. Ini di poin 6 ini dalam bidang pengembangan profesi pendidik dan tenaga pendidikan ini perannya PGRI tidak ada di sini sepertinya. Bagaimana kalau kita memfasilitasi kegiatan? Artinya PGRI bisa sebagai pelaksana bagus kalau itu. Iya. Bapak-bapak bangun. Dan PGRI tidak ada. Ya.
Kalau boleh saya tambah begini usulan-usulan saya, Bu Ngempri. Iya, Pak. Monggo. Memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan profesi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi dalam kegiatan ini nanti PGRI bisa sebagai pelaksananya, itu begitu. Baik, ini cocok ini kegiatan Memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan profesi. Ya, kegiatan pengembangan profesi bagi pendidik dan tenaga kependidikan itu. Ntar mau di copy biar ngetik, Pak. Ya, tugasnya PGRI memfasilitasi kan, jadi ada perannya PGRI nanti. Sip. Ntar, Pak. Terima kasih. Kita sepakati nanti malam ini ya. Memfasilitasi pelaksanaan program gitu, Bu. Oh. Memfasilitasi pelaksanaan program. Usah kegiatan. Program pengembangan profesi, tidak usah kegiatan, Bu. Memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi jelas perannya PGRI di sini, itu begitu dalam bidang ini. Ya, bagus, Pak. Gimana yang lain? Ada tambahan yang lebih cemerlang lagi? Khusus di bidang pembinaan dan pengembangan profesi selain memfasilitasi apa? Nanti PGRI itu, kita itu tugasnya sekarang di sini untuk merancang. Memfasilitasi apa menyelenggarakan? Menyelenggarakan mungkin ya. Bisa. Langsung memfasilitasi bisa, menyelenggarakan fasilitasi juga itu bisa sebagai penyelenggara, bisa sebagai hanya membantu mendorong saja bisa kan nanti itu begitu. Iya, betul. Mau menyelenggarakan sendiri juga boleh bisa, bentuknya. Boleh, PGRI itu. Menyelenggarakan sendiri juga termasuk diharapkan menyelenggarakan sendiri, Bu. Ya. Sangat diharapkan menyelenggarakan. Oh, baik, sendiri. nanti ini kita bisa info memfasilitasi di sini di rapat yang selanjutnya. Memfasilitasi itu kan banyak macamnya, termasuk menyelenggarakan sendiri. Bisa. Ada lagi, monggo yang atau setelah memfasilitasi diberi tambahan dalam kurung termasuk melaksanakan begitu mungkin, Bu. Mungkin. Ya. Saya kira tidak usah, Pak. Saya kira tidak usah. Memfasilitasi itu sudah jelas. Tidak hanya sekedar sebagai fasilitator, sebagai pelaksana pun penyelenggara sendiri juga bisa, itu sudah PGRI. Ya, jadi jelas sebagai perannya. penyelenggara, sebagai supporter, iya bisa. Menginformasikan ke cabang-cabang itu termasuk juga membantu pelaksanaan. Ada lagi selain itu? Jabit-jabit, lanjut. Lanjut, bidang pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan. 1A, memperjuangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus tenaga honorer. Pegun ya. Lanjut itu penting itu. Itu agenda tahunan. Bagus Bu. Lanjut. Nah, kayak gini ya, beda kan atau menjadi ASN gitu gimana? Iya. Usah Bu. Langsung ASN. Langsung ASN saja. Ya. Nah, memperjuangkan status guru non PNS, non ASN ya. Non ASN gitu. Non ASN yang berstatus GTT untuk bisa. Oh, ini kan sudah di A ya. Oh, iya, sama itu. Nggak usah ini, nggak usah. Terus. Sebentar dulu, Jeng. Ya. Sesudah Zoom meeting, diharap semuanya istirahat dan makan di tempat masing-masing ya, sesudah Zoom meeting. Jelas baca ya. Saya sudah minum kopi dari tadi, Bu. Ya. Bu. Terima kasih sudah diingatkan, nasinya sudah ada di. Ya. Siapkan. Berkumpul di HKBU. Berkumpul di HKBU. Memperjuangkan terbitnya NUPTK, NIDN, NIE apa NIDN ini? Punyanya dosen itu, Bu. Oh, bagi guru. Ya. Oh ya. Punyanya dosen itu. Kalau itu mungkin
nggak penting itu sudah NPTK itu, nggak penting diperjuangkan sudah itu sudah kalau NPTK. Iya benar, menurut saya benar saya setuju karena kalau statusnya sudah ASN otomatis itu pasti dapat NPTK. Ya, non ASN. Yang non ASN perlu. Non ASN perlu. Oh, berarti untuk ganti yang non-ASN non saja. ASN. Iya. Itu ya? Ya. Memperjuangkan terbit. Oh, berarti ini hitam. Iya, hitam itu. Memperjuangkan terbitnya regulasi untuk memperlancar kenaikan pangkat. Masuk kita punya power untuk. Betul. Iya. Bisa Bu, tidak apa-apa itu. Itu yang jadi masalah termasuk hukum dan lain-lain. Iya, hukum. Iya. Oh ya, ada hukum. Itu penghambatan itu hukum itu. Ya, lanjut. Mengembangkan karir guru dengan cara 1. Memutakhirkan data guru untuk memenuhi kebutuhan guru, mewujudkan guru yang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tupoksinya, menumbuhkan rasa cinta dan bangga, meningkatkan citranya. Nah ini gimana? Tekun ya. Lanjut. Iya, tetap itu. Mempromosikan guru yang berprestasi. Waduh, tak maju sih. Tak maju. Pak Romo. Tekun tak kira. Tak maju Ya, jadi. Ini tak berlaku di Sumenep. Makanya Tak maju. Kira. Tak maju. Maju memperhatikan. Tapi boleh ya mempromosikan apa soal memiliki. Waduh. Wes. Sudah cukup ini? Sama itu kan Bu, FG hampir sama. Cukup. FGH. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat ini biasanya itu dosen perguruan tinggi. Menyusun data organisasi yang meliputi tata laksana pengelolaan organisasi, program kerja dan aktualisasi. Ini biasanya ranahnya perguruan tinggi ini. Perguruan tingginya itu hanya apa namanya STKIP ya Pak ya? Ya STKIP. Ini enggak usah berarti sudah pas ya Pak ya? Biarkan. Iya sudah Bu, kita tahu juga. Ya. Langsung ke 9. Ya, kerjasama dan pengembangan usaha, meningkatkan dan memperluas hubungan kerjasama kemitraan. Mosok aja. Kok malah mulai ada? Kerjasama kemitraan dengan BUMD gitu ya? Gimana? Kalau BUMN? BUMN. Oh ya, BUMD dan BUMN ya. Kalau asuransi kan nggak mungkin ini. Orang mati ya Bumi Asuransi Putra. Bumi Putra sudah ada Bu. Ya. Asuransi Bumi Putra ada dia bangkrut. Asuransi Hapus itu Bumi Putra. Bumi Putra sudah ada. Nggak usah asuransi ya, tak maju ya. Nggak usah dihapus. Bumi Putra sudah bangkrut. Asuransi itu bisa asuransi BPJS, asuransi Jiwasraya, bisa juga. Terus, dengan mana lagi biro perjalanan biar ada diskon PGRI? Bisa. Gak apa-apa Bu, pasang Bu, itu kemitraan itu. Apalagi? Ya itu apalagi dan sebagainya itu sudah. Sebagainya. Yang spesifik kok. Lanjut, meningkatkan peran dan target pengembangan jurnal majalah. Ini penting nggak? Masih penting? Penting. Melaksanakan renovasi, meningkatkan profesionalisme pengelolaan kantor, ya. Renovasi, beda ide ki ya, renovasi. Meningkatkan bidangnya beda. Hubungan kerjasama kemitraan dengan instansi-instansi di lingkungan pemerintah dan non pemerintah. Ini kan sama dengan A ya Pak ya? Ya sama itu Bu, sama. Berarti ini lembaga pemerintah. Berarti dia nggak usah ya? Akan merahkan aja dulu. Iya Bu, nggak usah, pada di atas sudah masuk di atas. Iya. Dorong pembentukan koperasi PGRI. Mau pakai koperasi enggak? Pakai Bu, Mipola, pakai Mipola solid. Coba itu Coba yang itu yang baru di PGRI.
Yang A ditambah Bu, kalau D itu mau dihapus nanti. Tambah. Yang A ditambah, instansi pemerintahnya masukkan di A itu. Iya. BUMD itu kan badan usahanya, instansi pemerintahnya harus masuk juga. Yap. Iya, Atau kalau D bisa nanti jadi dihapus. disatukan, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Instansi pemerintah, kemudian dan swasta dan lain itu kan bisa. Pokoknya kerjasama dengan siapapun intinya kan seperti itu. Non pemerintahnya enggak usah, BUMD itu sudah non pemerintah. Iya, ini sepertinya itu Pak. Iya, iya, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Bisa. Ada tambahan kerjasama dengan Kombel. Op. Lanjut. Itu sudah saya di kecamatan-kecamatan, Bu. Ya, baik. Bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan. 1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Guru Dosen. Jajan. Perlu. Dari Lanjut. Mohon izin. Tentang ini kan guru itu PGRI itu kan organisasi profesi. Apa enggak selain sosialisasi Undang-Undang Guru Dosen juga sosialisasi tentang itu tuh kompetensi guru tuh. Regulasi bidang kependidikan. Sesuai dengan regulasi yang terbaru tuh Pak, Perdijen Pendidikan nomor 6565 itu Pak. Bukan iya. Sama kalau atau gini, sosialisasi undang-undang dan regulasi gimana Pak? Coba Pak Bu. Sosialisasi undang-undang tentang guru dan dosen kepada semua anggota PGRI dan regulasi pendidikan dan termasuk regulasi dalam bidang pendidikan lainnya, gitu saja Bu. Umum Bu, berapa Bu? Umum itu. Regulasi. Dan terbaru ya? Iya. Terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota. Wajib. Penting itu, wajib itu. Lanjut. Ya, memperjuangkan peningkatan tunjangan fungsional. Oh, bagus itu. Libur mulai lancar itu. Memperjuangkan peningkatan penghasilan. Penghasilan. Pokoknya saya nyaman buat Pak banyak Bu. Itu Pak, memperjuangkan SK jabatan fungsional. Tadi itu sudah. Tadi tuh Bu, yang UK dan semacamnya itu kenaikan pangkat masuk di depan tadi sudah masuk di situ. Ini masalah finansial. Cuma ada ditulis secara spesifik ya. Sampai kalau pada apa juga? Ditambah aja Bu, yang masuk UK. Japung itu ditambah. Ini ya sambil Bapak baca nggak apa-apa. Ini ya. Membina kebersamaan keluarga, kesetiakawanan, dan bagus-bagus ya, enggak apa-apa ya. Bagus, ya. Lanjut itu. Memperjuangkan, membantu para guru. Ya. Ini bagus. Kita Mbak pas ya. Pas, bungkus. Sekarang bidang pemberdayaan perempuan. Nah, ini para ibu-ibu dan diharapkan sampai bila semariar ya. Para elong. Meningkatkan pembinaan pemberdayaan tepat ya. Karena ibu-ibu saya. Lanjut. Ayolah Pak. Bapak-bapak diam. Menyelenggarakan pendidikan pelatihan kepemimpinan perempuan. Lanjut ya. Seminar. Lanjut. Oke, bapak-bapak enggak mau ikut ya? Ada usah bapak-bapak bobo. Sekarang olahraga. Olahraga seni dan budaya ini semua bapak-bapak dan ibu-ibu. Padahal ibu-ibu tidak bisa dipisahkan dari bapak-bapak itu. Nah, itu. 1. Sosialisasi program kerja bidang pengembangan olahraga seni. Penting ya. Pak Nurul begitu komisi bukan komisi apa betul? Lomba olahraga antar PGRI Bileria ilakona Pernah Bu itu pernah? Sudah. Itu komisi ABC. Ya Pak Bu. Nomor B ini mau dilaksanakan enggak di tahun ini sampai 5 tahun ke depan lomba-lomba antar cabang
Laksanakan, Bu. Bisa, Bu, bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Itu tahun lalu sudah ada, Bu, lembahnya, Bu. Nah, sekarang Lanjut, ini Bu. menggelar porseni guru dan siswa mau menggelar porseni. Nah, jangan, Bu, porseni sudah tidak mungkin kita di PGRI. Tidak usah, sudah biar itu dinas aja. ada yang kegiatan tahunan itu anugerah guru prima ya, tulis ya. Ya Bu ya. Ya, itu Ya, rutin. guru prima sama itu. Bisa senam kemarin, senam PGRI mengadakan juga kan, senam itu sempat PGRI. Ya itu kan, Bu, Ya, sudah adalah masuk di poin umum aja, jangan poin disebut. B sudah masuk, Bu. Jangan disebut, umum secara umum kegiatan keolahragaan gitu aja. Ini sudah ada olahraga. Arepon. Itu sudah di poin B itu, Bu, sudah masuk. B sudah ada itu. Lanjut ya. Pembinaan mental spiritual. Hari ya Pak Ustadz Rea, ayo muncul. Bu Ustadz. Membentuk majelis taklim, perlu Bang enggak? Bu Yaya aja dah. Kayaknya janganlah, enggak usah ke sana. Kita bukan panu, enggak usah. Bagiannya depan itu, Bu. Enggak usah. Tutup Pak. Bentuk majelis taklim. Mengadakan dalam Iya, rangka peningkatan kerohanian, tepatlah. Mengadakan pembinaan rohani. Masih boleh itu. Misalnya pembinaan rohani maupun perayaan keagamaan, boleh itu. Ya, mengumpulkan zakat mau Anda, sedekah bagi guru, dosen. Bu, Coba enggak? Basnas lah. Enggak perlu. Enggak usah ya. Oh iya, sudah lengkap. Tidak usah. Basnas. Iya, melalui Basnas gitu ya. Bu. Iya. Enggak apa-apa, melalui Basnas sudah enggak apa-apa. Kerjasama sama Basnas. Ya. Basnas. Ya. Informasi komunikasi 1. Mare pun nikah pun. Lanjut, cepat. Meningkatkan kualitas jaringan informasi organisasi dan organisasi lain. Ya. Menyebarluaskan berbagai kebijakan. Fasilitasi pertemuan berkala saresehan PGRI. Mensosialisasikan kebijakan. Pas ya? Ya. Semua Pak? Pas. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati anggota Komisi A, demikian tadi rapat Komisi A membahas tentang program kerja PGRI Kabupaten Sumeneb. Semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Nah, ini sudah menjadi keputusan ya, jadi Bapak Ibu ini hasil keputusan kita bersama. Tanda tangan adalah ketua, sekretaris, dan pelapor. Nanti mohon kepada sekretaris sama pelapor untuk mengirim tanda tangan digitalnya nanti biar kami share ke panitia umum ya. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya luar biasa hari ini, senang sekali. Sampai jumpa di lain kesempatan selanjutnya. Absen Bu, jangan lupa absen dulu, jangan lupa ya Bapak Ibu absennya, absennya jangan lupa. Sudah Bu, sudah. Jangan lupa. Siap, kita ngumpul di HK. Iya. Ngumpul di HK setelah ini. Iya, langsung. Mantap. Baik, selanjutnya saya pasrahkan kepada Pak Rahman. Pak Rahman. Pak Rahman kemana? Tidur dong. Itu ada. Sudah tidur Bu. Ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua udah bekerja keras membahas dari poin 1 sampai terakhir. Saya berharap output dari kegiatan ini ditindaklanjuti nanti Bu Ketua karena untuk persiapan pelaporan. Sehingga ketika di Kongres nanti khususnya yang berkaitan dengan Komisi A itu persiapannya sudah matang. Jadi kita akan mungkin ada yang terlewat ataukah yang sudah dibahas ini ada penyempurnaan, kita nggak tahu, namanya manusia. Ini bisa nanti khususnya ketua, sekretaris, dan pelapor untuk
visi dan misinya sama, sehingga nanti ketika melaporkan ini tidak ada yang terlewati begitu. Mungkin cukup ya, cukup. Ya Pak, siap. Terima kasih banyak atas kesempatan dan sudah membersamai dalam meeting Zoom pada siang sore hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dan sekaligus rapat komisi ditutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dulu, mohon izin dibuka kamera.